Shalom Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Puji Tuhan, kembali pada hari ini kita akan mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Sebelumnya, mari kita berdoa. Bapa di dalam sorga, kami bersyukur buat pemeliharaanmu, penjagaanmu, perlindunganmu, dan berkat-berkatmu sepanjang hari ini. Kami sangat bersyukur Tuhan. Engkau juga memberkati para pendengar, jemaat Tuhan. Engkau memberkati mereka dimanapun mereka berada. Engkau tolong Tuhan. Kami sampaikan kebenaran firman-Mu. Engkau berkati dan Engkau urapi hamba-Mu bagi yang mendengarkan. Terpujilah nama Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur dan kami berserah. Amin. Shalom Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Saya senang kembali boleh berjumpa sekalipun tidak bertatap muka. Nah, hari ini saya ingin menyampaikan sebuah kebenaran firman Tuhan yang saya ambil di dalam Ulangan 30 ayat 15 sampai yang ke-20. Ulangan 30 ayat 15 sampai 20. Saya beri satu judul, pilih yang mana. Nah, ayat yang ke-15. Ingatlah, aku menghadapkan kepadamu pada hari ini kehidupan dan keberuntungan, kematian dan kecelakaan. Karena pada hari ini aku memerintahkan kepadamu untuk mengasihi Tuhan Allahmu dengan hidup menurut jalan yang ditunjukkannya dan berpegang pada perintah, ketetapan dan peraturannya, supaya engkau hidup dan bertambah banyak dan diberkati oleh Tuhan Allahmu di negeri kemana engkau masuk untuk mendudukinya. Tetapi jika hatimu berpaling dan engkau tidak mau mendengar, bahkan engkau mau disesatkan untuk sujud menyembah kepada Allah lain dan beribadah kepadanya, maka aku memberitahukan kepadamu pada hari ini bahwa pastilah kamu akan binasa. Tidak akan lanjut umurmu di tanah kemana engkau pergi menyeberangi sungai Yordan untuk mendudukinya. 19. Aku memanggil langit dan bumi menjadi saksi terhadap kamu. Pada hari ini, kepadamu kuperhadapkan kehidupan dan kematian, berkat dan kutuk. Pilihlah kehidupan, supaya engkau hidup, baik engkau maupun keturunanmu, dengan mengasihi Tuhan Allahmu, mendengarkan suaranya, dan berpaut padanya, sebab hal itu berarti hidupmu dan lanjut umurmu untuk tinggal di tanah yang dijanjikan Tuhan dengan sumpah kepada nenek moyangmu, yakni kepada Abraham, Ishak, dan Yakub, untuk memberikannya kepada mereka. Haleluya, puji Tuhan. Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, Tuhan memberikan sebuah pilihan. Tapi Tuhan memberitahu, pilihlah. Dikatakan di ayat yang ke-16, dikatakan, karena pada hari ini aku memerintahkan kepadamu untuk mengasihi Tuhan Allahmu dengan hidup menurut jalan yang ditunjukkan dan berpegang pada perintah, ketetapan dan peraturannya, supaya engkau hidup dan bertambah banyak dan diberkati oleh Tuhan Allahmu di negeri kemana engkau masuk untuk mendudukinya. Nah, di dalam hal memilih, Tuhan sudah memberikan ciri-cirinya. Apa yang harus dipilih? Nah, sebab apa saudaraku? Dalam hal memilih, Tuhan sudah memberikan petunjuk jelas. Ya, sebab apa? Ini, kalau kamu pilih yang A, berarti kamu ini hasilnya. Kalau kamu pilih yang B, ini hasilnya. Sebab Tuhan mengetahui bahwa kalau manusia disuruh memilih,
maka rata-rata yang dipilih oleh manusia itu hal-hal yang indah, yang bagus, yang sedap dipandang secara mata jasmani. Tapi itu belum tentu bermanfaat ya. Saya masih ingat pada waktu masih kecil, kalau tidak salah SD kelas 4, kelas 5 begitu. Mama saya memberikan sebuah coklat. Kalau saya lihat coklat bungkusnya. Tapi saya tidak lihat apa tulisannya. Terus mama katakan, ini kamu makan. Waktu saya kecap, rasanya coklat, saudara. Enak. Saya minta lagi ke mama, tapi mama tidak memberinya. Ya, tidak memberi. Ternyata tidak berapa lama, permisi bicara, ternyata itu obat cuci perut, saudara. Ya, saya hanya bisa melihat bungkusnya, bagus, enak, dimakan, tetapi itu justru menyebabkan untuk pencuci perut. Ya. Nah, manusia itu milih yang enak, yang indah, yang sedap dipandang. Di sini kita melihat dengan jelas bahwa Tuhan memberi petunjuk, bukan memaksa. Artinya begini, manusia itu memiliki kemauan bebas. Ya. Tapi di dalam kemauan bebas, saudaraku, manusia memilih, dan Tuhan sudah memberitahu di dalam kebebasan itu, ini loh yang terbaik, ini loh yang paling bagus, saudaraku. Tapi kalau kita melihat, belum tentu manusia mau mengikuti pilihan Tuhan. Nanti kita lihat pada bagian berikutnya. Nah, kalau setan menipu manusia supaya memilih yang sedap kelihatannya, saudaraku, menarik hati, karena ada hal-hal yang indah, saya beri tanda petik, saudaraku, bisa memberikan pengertian. Waktu diambil, sekalipun itu menarik hati, waktu diambil, ternyata saudaraku, sangat pahit hasilnya. Sedap, indah dipandang, tapi waktu diambil mengalami satu kepahitan. Adam dan Hawa harus keluar dari taman itu. Nah, juga di dalam firman Tuhan, Tuhan memberikan peringatan khususnya tentang perzinahan. Ya. Tuhan memberitahu, ini loh akibatnya. Rata-rata manusia nggak mau dengar, saudara. Buktinya, setelah dia kena penyakit, baru dia sadar, tapi sudah terlambat. Saudara perhatikan di dalam Amsal 5 ayat 1 sampai 11. Nah, itu di situ dijelaskan panjang lebar, saudaraku. Tapi saya akan bacakan di ayat 11. Nanti saudara baca ayat 1 sampai 10. Saya baca di ayat 11. Dan pada akhirnya engkau akan mengeluh kalau daging dan tubuhmu habis binasa. Berapa banyak orang gak ngerti, gak sadar akan hal ini. Perusahaan bisa bangkrut, rumah tangga bisa hancur, saudara. Karena hal seperti ini. Kalau Tuhan sudah memberitahu, tinggal kita mengikuti, aman. Haleluya. Nah, contoh yang lain saya berikan begini, saudara. Antara orang tua dan anak, si orang tua berkata, "Nak, ini loh makanan yang enak. Ini makanan yang bermutu, makanan yang bergizi." Tapi ternyata si anak pilih yang lain. Sebab apa? Dia lihat bungkusnya tuh bagus, indah, dan dia pernah mencoba dari temannya. Waktu dimakan, itu sama sekali tidak mengandung gizi. Ya, kalau orang berkata junk food, makanan sampah, ya, makanan sampah. Tapi pilihan si orang tua yang dengan kasih memberitahu, si anak nggak mau percaya. Sebab dia sudah mencoba punya temannya bahwa itu yang bagus, saudaraku. Itu yang bagus menurut si anak. Begitu juga manusia, Tuhan beri pilihan, ini loh yang terbaik. Turuti saja. Apa yang terbaik? Tuhan berkata, kalau kamu mau mengikut aku, kamu harus pikul salib. Waduh Tuhan, apa indahnya? Apa
apa senangnya, apa sukacitanya. Hidup dalam jalan sempit, apa indahnya. Manusia hanya memikirkan bungkusnya, nggak enak lah, sakit, nggak bisa sukacita dan lain sebagainya. Nah, kalau ikut kesukaan dunia langsung bisa terasa, langsung bisa dinikmati. Tetapi saudaraku, Tuhan sudah memberitahu itu kesukaan Sodom, anggur Sodom yang membuat celaka, yang membuat nanti akhirnya binasa kamu. Coba kita melihat di dalam Pengkhotbah 11 ayat yang ke-9. Saudara perhatikan. Dikatakan demikian, bersukarialah hai pemuda dalam kemudaanmu, biarlah hatimu bersuka pada masa mudamu, dan turutilah keinginan hatimu dan pandangan matamu. Selesai? Enggak, saudara. Kalau hanya bagian ini, semua orang mau, saudara. Sebab apa? Bersukarialah hai pemuda, cocok. Sesuai, saudaraku. Dalam kemudaanmu, biarlah hatimu bersukaria, bersuka pada masa mudamu, dan turutilah keinginan hatimu dan pandangan matamu. Nah, berikutnya, tetapi ketahuilah bahwa karena segala hal ini, Allah akan membawa engkau ke pengadilan. Artinya begini, apa yang kita kerjakan itu harus dipertanggungjawabkan. So dikatakan manusia tentu satu kali mati, setelah itu memberikan pertanggungjawaban, saudara. Begitu juga Tuhan katakan ini nikmati semuanya, tapi ingat bahwa oleh itu semua akan dibawa kepada pengadilan. Nah, coba lagi kita lihat di dalam Amsal 9 ayat yang ke-17 sampai yang ke-18. Dikatakan demikian, Amsal 9, 17 sampai 18. Air curian manis, dan roti yang dimakan dengan sembunyi-sembunyi lezat rasanya. Tetapi orang itu tidak tahu bahwa di sana ada arwah-arwah, dan bahwa orang-orang yang diundangnya ada di dalam dunia orang mati. Saya beri satu contoh begini. Orang yang melakukan tindakan korupsi itu sedap kalau tidak ketahuan. Tapi begitu ketahuan, langsung merasakan pahitnya. Bukan hanya dia, keluarganya juga mengalami hinaan, depresi, saudaraku. Dilihat dengan ekor mata dan lain sebagainya oleh para tetangganya. Itu keluarga yang korupsi, ketangkap KPK. Kalau kita memikir akhirnya, maka kita akan bertindak hati-hati. Begitu juga Tuhan yang begitu cinta pada umatnya. Tuhan ingin umatnya itu pilih yang baik menurut Tuhan. Nah, pada dasarnya manusia itu lebih suka pilih yang gelap, sekalipun terang itu sudah datang. Saudara baca nanti Yohanes 3 ayat yang ke-19. Nah, jadi saya ambil kesimpulan ini. Di dalam hal memilih itu tergantung dari mata. Saya dalam tanda kutip mata, ya. Bagaimana mata kita memandang? Artinya begini. Kalau kita memandang sesuatu dengan mata jasmani atau mata rohani, itu pasti beda. Contoh, waktu Abraham berkata kepada Lot, pilih sekarang kamu. Waktu itu Lot melihat, memandang, ternyata lembah Yordan tuh bagus, indah. Tetapi saudara perhatikan, di lembah Yordan itu dekat dengan Sodom. Nah, Sodom itu bukan satu tempat yang baik. Kita melihat kalau di Kanaan, Lot ikut Abraham di Kanaan, dia sudah melihat gaya hidup, cara hidup Abraham. Sebenarnya dia bisa melihat, memilih. Kalau ikut Abraham, itu pasti ada mezbah. Ya.
Ada satu persekutuan dengan Tuhan. Nah, kelihatannya Lot sebagai orang muda, dia nggak cocok. Rasanya nggak sesuai. Dia cari, dia lihat, ketemu keinginannya. Yaitu di lembah Yordan yang dekat Sodom. Saya beri lagi contoh yang kedua. Itu saudara bisa baca di Kejadian 13 ayat yang ke-11 sampai yang ke-13. Contoh yang kedua, saat jam ibadah. Ternyata ada pekerjaan yang datang yang membawa satu keuntungan yang cukup besar. Nah, diperhadapkan pada dua pilihan. Mau ibadah atau pilih yang lain, yaitu menerima pekerjaan, barang yang sudah datang, yang membawa keuntungan. Nah, orang ini berpikir kalau ibadah, lain kali kan masih ada waktu. Tapi kalau keuntungan, kalau untung, belum tentu besok bisa berulang. Nah, di sini kita melihat, saudaraku, tergantung pilihan orang itu dari cara pandang matanya, dari pengertiannya. Nah, kalau orang itu berkata besok kan ada kesempatan lagi, pertanyaannya begini, saudara, emangnya kita tahu akan hari esok? Emangnya kita bisa tahu? 1 jam ke depan saja kita nggak tahu. 1 jam ke depan nggak tahu. Beberapa kasus saya pernah melihat, saudara, malamnya itu masih jumpa, masih lewat depan, saudara. Tapi besoknya saya dapat kabar orang yang meninggal karena nubru anjing. Kita nggak tahu apa yang akan terjadi. Jangan gampang mengatakan gampang besok. Kalau ini rezeki belum tentu berulang. Saya pernah mengalami hal ini, saudara. Waktu itu dalam jam ibadah, ada barang datang ke rumah. Waktu kami masih di Surabaya, ada barang datang, tapi saya lihat, waduh, ini jam ibadah. Gak mungkin kalau saya terima barang ini, keuntungan cukup banyak, saudara. Cukup banyak. Kalau saya terima barang ini, berarti saya harus tinggalkan ibadah. Terus saya berpikir, enggak. Saya berkata, sorry, kan saya sudah beritahu, kalau hari ini jangan kirim barang, sebab saya ke gereja. Nah, orang yang berkata, waduh, barangnya sudah datang, Pak. Ya, tapi saya nggak bisa terima. Saya harus ibadah. Akhirnya mereka bawa pulang, saya pergi ibadah. Dalam pikiran saya, saudara, selesai ibadah, pasti orang itu masih menunggu. Ternyata enggak. Ternyata enggak menunggu, saudara. Ya sudah, saya pikir, ya sudah. Saya pikir, saya sudah ibadah, urusan berkat itu urusan Tuhan, bukan urusan saya lagi. Sudah, saya nggak pikir. Kira-kira seminggu kemudian, orang itu datang kembali, saudaraku. Dan barang itu dikirim. Haleluya. Saudara perhatikan, kalau berkat itu sudah memang disediakan buat kita, Tuhan pasti sanggup menyampaikan berkat itu ke dalam tangan kita. Amin, saudaraku. Sebab itu, jangan ringankan, jangan kecilkan tentang ibadah. Kenapa, saudara? Mengapa? Tentang ibadah ini penting. Kita harus membuat satu komitmen. Hari ini, hari untuk ibadah. Saya serahkan untuk ibadah. Saudara perhatikan, pada waktu Israel ada di Mesir, Tuhan kelihatannya begitu ngotot, saudara. Ngotot mau mengeluarkan Israel dari Mesir. Apa tujuannya? Supaya Israel bisa ibadah. Nah, berarti ada rahasia yang besar di dalamnya. Sampai Tuhan begitu perhatian. Coba kita lihat Keluaran 8 ayat yang pertama. Keluaran 8 ayat yang pertama demikian. Berfirmanlah Tuhan kepada Musa, pergilah menghadap Firaun dan katakan kepadanya, beginilah firman Tuhan,
biarkanlah umatku pergi supaya mereka beribadah kepadaku. Kalau Tuhan begitu perhatian, kenapa umatnya nggak mau? Kenapa umatnya nggak nurut, saudaraku? Haleluya. Kalau kita bisa mengerti rahasia ibadah, maka kita akan memilih untuk ibadah. Ya. Kita akan memilih untuk ibadah. Di dalam 1 Timotius 4 ayat 8 ada janji. Di dalam kita ibadah ada janji, saudaraku, untuk yang sekarang dan yang untuk yang akan datang. Berarti kalau kita ibadah, selagi kita hidup di dunia, ada janji. Kalau di dalam Matius 6 dikatakan, carilah dahulu kerajaan Allah serta kebenarannya, maka sekalinya akan ditambahkan kepadamu. Di dalam ibadah juga begitu, saudara. Ada janji yang luar biasa. Coba kita lihat Ulangan 11, beberapa ayat saya akan bacakan. Saudara bisa catat dan saudara ulang kembali. Ulangan 11 ayat 13 sampai yang ke-15, dan nanti saya akan lanjutkan di Ulangan 23 ayat yang ke-25. Kita baca Ulangan 11 ayat 13 sampai 15 demikian. Jika kamu dengan sungguh-sungguh mendengarkan perintah yang kusampaikan kepadamu pada hari ini, sehingga kamu mengasihi Tuhan Allahmu dan beribadah kepadanya dengan segenap hati dan segenap jiwamu. 14, akibatnya apa? Hasilnya apa? Maka ia akan memberikan hujan untuk tanahmu pada masanya, hujan awal dan hujan akhir, sehingga engkau dapat mengumpulkan gandummu, anggurmu, dan minyakmu. 15, dan dia akan memberi rumput di padangmu untuk hewanmu, sehingga engkau dapat makan dan menjadi kenyang. Haleluya. Sebab itu saya pikir, kenapa Tuhan begitu perhatian, ya, mengeluarkan umatnya dari Mesir dengan satu tujuan, supaya umatnya beribadah kepada Tuhan lagi. Di dalam Keluaran 23 ayat yang ke-25, bukan Ulangan 23, saudara. Keluaran 23 ayat yang ke-25 dikatakan demikian, saudara, perhatikan. Tetapi kamu harus, menjadi satu kewajiban, harus beribadah kepada Tuhan Allahmu, maka Ia akan memberkati roti makananmu dan air minumanmu, dan Aku akan menjauhkan penyakit dari tengah-tengahmu. Jadi ibadah tuh besar, saudara. Faedahnya besar. Nah, menjelang hari Tuhan, menjelang kedatangan Tuhan, ternyata ibadah ini justru diabaikan. Justru dianggap biasa kalau tidak datang ibadah. Kalau ditanya, kenapa nggak ibadah? Alasannya sangat klasik. Repot, Pak. Kerjaan banyak, Pak. Nggak bisa ditinggal, Pak. Itu satu alasan yang klasik, yang selalu diungkapkan. Kadang sekarang ibadah online, saudaraku. Kalau ditanya, kenapa nggak ikut ibadah online? Habis kuotanya, Pak. Kalau main game bisa. Kalau main yang lain bisa. Tapi kalau ditanya, kenapa nggak ibadah? Kenapa nggak dengar siaran dari live streaming? Habis kuotanya, Pak. Nggak bisa. Nggak ada kuota dan lain sebagainya. Seolah-olah ibadah itu dikecilkan, nggak berharga begitu. Dan ini Tuhan mengatakan menjelang kedatangan Tuhan, janganlah kita, Ibrani 10 ayat 25, janganlah kamu menjauhkan diri dari pertemuan-pertemuan ibadah kita seperti dibiasakan oleh beberapa orang, tetapi marilah kita saling menasihati dan semakin giat melakukannya menjelang hari Tuhan yang mendekat. Jadi ibadah itu menjelang kedatangan Tuhan justru diabaikan. Apa sih manfaatnya? Apa sih gunanya? Ibadah sama nggak ibadah sama saja buktinya. Susah ya tetap susah. Itu cara pandang yang sempit. Sebab itu ibadah itu harus dengan sungguh-sungguh, dengan segenap hati, segenap kekuatan, segenap akal budi. Jadi kita merasakan bahwa ibadah itu satu kebutuhan pokok.
sama kalau kita makan. Itu menjadi satu kebutuhan bagi kita. Ibadah pun sama, saudaraku. Nah, Tuhan memberitahukan di dalam Roma 12 ayat 1 dan 2, ya. Kalau kita melihat apa sih ibadah? Persembahkanlah tubuhmu sebagai korban yang hidup, yang kudus dan yang berkenan. Jadi ibadah sehingga engkau tidak serupa dengan dunia ini. Nah, kalau kita ibadah sungguh-sungguh dengan segenap hati, justru orang melihat sebuah perbedaan antara orang yang beribadah kepada Tuhan dan yang tidak. Ternyata beda. Ada satu perbedaan. Saudara perhatikan, di dalam kitab Maliaki 3, kitab wasiat lama paling akhir, Maliaki 3 ayat yang ke-18, ya. Maka kamu akan melihat kembali perbedaan antara orang benar dan orang fasik, antara orang yang beribadah kepada Allah dan orang yang tidak beribadah kepadanya. Ada satu perbedaan. Haleluya. Kenapa? Mengapa, saudara? Mungkin dulu sebelum dia ibadah nggak bisa mengontrol mulut. Selalu keluar kata-kata yang negatif, suka fitnah, suka gosip, kata-katanya tidak baik begitu. Tapi setelah ibadah ada satu perubahan. Loh, kok tidak lagi? Loh, kok perkataannya jadi berkat? Perkataan jadi berkat sehingga orang datang untuk meminta nasihat. Haleluya. Haleluya. Nah, ada juga begini, saudara. Orang yang beribadah tapi justru jadi batu sandungan. Orang itu setiap minggu ibadah. Mungkin di pertengahan minggu ada pelajaran Alkitab ikut, kebaktian doa ikut, tapi kok perbuatannya begitu. Akhirnya jadi batu sandungan. Kenapa? Karena masih sama antara ibadah dan tidak. Kalau dulu sebelum ibadah suka gosip, suka fitnah, suka berkata tidak jujur. Setelah ibadah ternyata sama. Coba kita melihat Yakobus 1 kita akan melihat Yakobus 1 ayat yang ke-26. Yakobus 1 ayat yang ke-26. Demikian, jikalau ada seorang menganggap dirinya beribadah tetapi tidak mengekang lidahnya, artinya tidak menahan lidahnya, ia menipu dirinya sendiri, maka sia-sialah ibadahnya. Sebab itu beberapa orang ibadahnya menjadi sia-sia, tidak mendapatkan janji yang Tuhan berikan. Perjanjian ibadah nggak dapat sebab nggak bisa mengekang mulut, nggak bisa menahan mulutnya. Ternyata mulutnya suka mengeluarkan kata-kata yang jelek. Rumah tangga jadi rusak, rumah tangga jadi berantakan gara-gara mulut. Gara-gara mulut. Nah, mati hidup seseorang itu dikuasai oleh mulut. Hati-hati, saudara. Nah, sekarang kita melihat di dalam Ulangan 28, ya. Ulangan 28 ayat 1 sampai yang kedua. Ulangan 28 ayat 1 dan 2 dikatakan demikian. Jika engkau baik-baik mendengarkan suara Tuhan Allahmu dan melakukan dengan setia segala perintahnya yang kusampaikan kepadamu pada hari ini, maka Tuhan Allahmu akan mengangkat engkau di atas segala bangsa di bumi. Segala berkat ini akan datang kepadamu dan menjadi bagianmu jika engkau mendengarkan suara Tuhan Allahmu. Nah, Tuhan berjanji jika kita mendengarkan suara Tuhan sungguh-sungguh mentaati, maka hidup kita diberkati. Jadi,
Hidup yang diberkati itu adalah sebuah pilihan, bukan nasib, saudara. Tidak. Jadi hidup yang diberkati adalah sebuah pilihan, bukan nasib. Ya, nasib saya sudah begini, lahir dari keluarga yang miskin, tidak ada modal, tidak ada koneksi, dan lain sebagainya. Ya, beginilah hidup. Bukan, saudaraku. Waktu Daud masih kecil, itu tidak dianggap, boleh dikatakan dalam tanda petik, dibuang oleh orang tuanya. Nggak diingat begitu. Tapi kalau kita mendengarkan suara Tuhan, firman Tuhan dengan baik, maka Tuhan sanggup memberkati, Tuhan sanggup mengangkat kita. Haleluya. Nah, kita harus melihat, harus mengerti apa sih artinya hidup diberkati. Apa artinya hidup diberkati? Supaya kita tidak ikut pengertian-pengertian yang salah. Ya. 1. Hidup yang diberkati itu memperoleh kepastian keselamatan. Haleluya. Memperoleh kepastian keselamatan. Nah, orang yang mempunyai kepastian keselamatan itu adalah orang yang diberkati. Orang yang memiliki kepastian keselamatan itu orang yang diberkati. Jangan dibalik, saudara ya. Kalau berkat hanya diukur dengan materi, berapa banyak kita punya deposito, berapa banyak kita punya harta, emas, dolar, dan lain sebagainya, rumah kita, mobil, dan lain sebagainya, maka orang beriman perlu banyak menangis. Kenapa saya katakan begitu? Orang yang gak kenal Tuhan jauh lebih kaya, jauh lebih berhasil, saudaraku. Haleluya. Jadi, arti hidup yang diberkati itu artinya hidup kita punya kepastian keselamatan, itu yang kekal. Ya. Kalau orang kaya itu diukur berdasarkan berapa lama hartanya bisa bertahan. Kita sering mendengar, oh kalau kekayaannya dimakan 7 turunan aja nggak mungkin habis. Berarti orang itu sangat kaya, saudara. Ya, dimakan 7 turunan aja nggak habis kok hartanya. Tetapi saudaraku, waktu terjadi resesi ekonomi, terjadi kesukaran ekonomi secara global, ternyata terbalik. Ternyata bisa terbalik. Hutangnya dibayar 7 turunan pun gak selesai. Berarti jatuh miskin. Tapi kalau orang punya kepastian keselamatan, itu dijamin oleh Tuhan. Asal orang tersebut hidup seturut dengan firman Tuhan. Artinya hidup sesuai dengan firman Tuhan. Dijamin oleh Tuhan. Apapun sikonnya, baik ekonomi terbalik-balik, saudaraku, dan lain sebagainya, orang itu punya keselamatan. Haleluya. Nah, jadi kalau kita punya keselamatan, keselamatan itu bukan untuk diri kita sendiri. Jadi kalau Tuhan menyelamatkan kita, itu pasti ada maksudnya. Jangan diterima, ya saya sudah selamat, puji Tuhan. Tapi kita tidak melihat orang tua kita sudah selamat belum? Saudara kita sudah selamat belum? Famili kita sudah selamat belum? Dan lain sebagainya. Nah, kalau kita punya keselamatan, kita sudah kerjakan dengan baik, dengan takut dan gentar, keselamatan itu harus tetap dibagi, saudaraku. Berikan kepada orang-orang yang ada di sekitar kita. Sebab apa begini? Ada janji Tuhan. Kalau orang itu tetap dalam keadaan selamat, berarti orang itu hidup dalam kebenaran. Sekali lagi, kalau orang itu hidup, kalau orang itu tetap dalam posisi selamat, berarti orang itu hidup dalam kebenaran. Nah, kalau satu orang hidup dalam kebenaran, ada janji, saudara. Ada janji. Jadi, kalau kita selamat, kita hidup dalam kebenaran,
ada janji Tuhan dalam Mazmur 37 ayat yang ke-25, dikatakan demikian. Mazmur 37 ayat yang ke-25, dahulu aku muda, sekarang telah menjadi tua, tetapi tidak pernah kulihat orang benar ditinggalkan atau anak cucunya meminta-minta roti. Nah, kalau dikatakan anak cucu itu berarti gilir yang kedua. Kalau cucu kita hidup dalam kebenaran, maka berkat itu terus mengalir. Kalau keturunan dari cucu hidup dalam kebenaran, maka berkat itu terus mengalir dan tidak putus. Luar biasa, ada jaminan. Ya. Daud hidup benar, Salomo diberkati sayang. Salomo, berkat itu hanya sampai di Salomo, dan kerajaan itu pecah menjadi dua. Sayang, saudara. Ya, nah, jadi orang yang diberkati itu artinya begini, saudara. Bisa puas dengan apa yang ia punya dan dengan apa yang ia terima. Orang yang diberkati itu bisa puas dengan apa yang ia punya dan dengan apa yang ia terima. Filipi 4:12-13. Filipi pasal 4 ayat 12-13. Aku tahu itu apa artinya kaya, aku tahu apa artinya miskin, aku tahu apa itu lapar, aku tahu apa kenyang. Dalam segala perkara aku bisa menanggung. Jadi artinya puas. Waktu Tuhan berikan berkat sekian, dia puas. Waktu Tuhan berikan berkat banyak, dia puas juga. Haleluya. Bahkan orang seperti ini masih bisa membagikan berkat itu, haleluya, buat orang lain. Di sini kita perlu menyadari bahwa membagikan sesuatu itu tidak selalu bicara soal materi. Pak, saya nggak punya apa-apa yang dibagikan, gimana bisa saya jadi berkat? Keliru, saudaraku. Kalau kita bicara soal berkat dan itu dikaitkan dengan materi, belum tentu semua bisa. Tetapi bisa membagikan apa, saudara? Kita bisa jadi berkat. Dikatakan berbagailah orang yang membawa damai karena mereka disebut anak-anak Allah. Membawa damai. Jadi artinya hidup kita dalam damai, kita bagikan damai Tuhan kepada orang lain. Nah, begitu juga saudara. Kita punya firman, kita bisa memberi nasihat orang itu sesuai dengan firman Tuhan berupa kata-kata yang memberi kekuatan. Berupa kata-kata yang bisa membangkitkan dia. Di dalam keadaan yang terpuruk, depresi, waktu mendengarkan firman Tuhan, firman-Mu itu menghidupkan dan menghiburkan aku. Jadi kalau firman itu disampaikan oleh kita, di dalam Mazmur 119 ayat 50, firman itu menghidupkan, firman itu menghiburkan kita. Haleluya. Jadi jangan selalu dikaitkan dengan materi. Kita lihat berapa banyak orang susah. Ya. Kalau kita memberi nasihat, terus kita bisa berbagi juga dengan apa yang ada pada kita. Haleluya. Orang tersebut akan ditolong. Orang yang putus asa dikuatkan. Sebab itu Tuhan Yesus berkata begini, buluh yang terkulai tidak dipatahkan. Sumbu yang sudah pudar, nyalanya tidak dipadamkan, supaya dia bisa bangkit lagi. Haleluya. Itu hati Tuhan. Ya, tidak diberi apa-apa, saudara. Dikuatkan, diberikan pengharapan bahwa hidup di dunia ini hanya sementara. Toh kalau seandainya susah, hanya di dunia. Selesai, kita memiliki satu tempat yang luar biasa indah. Yang kedua, arti hidup diberkati adalah orang yang bisa hidup dalam damai dan memiliki ketenangan. Oh, haleluya. Ayo coba kita baca Yohanes 16. Yohanes 16 ayat yang ke-33 dikatakan demikian. Yohanes 16 ayat yang ke-33. Semuanya itu kukatakan kepadamu supaya kamu beroleh apa, saudaraku? Beroleh damai sejahtera di dalam aku, dalam Tuhan. Haleluya, dalam Tuhan. Dikatakan
dalam dunia kamu menderita penganiayaan, tetapi kuatkanlah hatimu, aku telah mengalahkan dunia. Haleluya. Jadi, kuatkanlah hatimu, aku telah mengalahkan dunia. Memang di dalam dunia dikatakan tadi saudaraku, menderita penganiayaan. Kuatkanlah hatimu. Sebab apa? Tuhan memberikan damai. Damai sejahteraku sendiri kuberikan kepadamu. Tidak seperti yang diberikan dunia ini. Haleluya. Nah, jadi saudaraku, kalau Tuhan memberikan damai sekalipun di dalam dunia ini, kita banyak mengalami kesukaran dan kesulitan, tetapi jangan takut sebab jaminannya Tuhan telah mengalahkan dunia ini. Berarti kalau kita dekat dengan Tuhan, kemenangan itu ada di pihak kita sebab Tuhan yang berperang ganti kita. Bisa ngerti saudara? Haleluya. Haleluya. Lagi satu ayat kita lihat Yesaya 52. Supaya kita jangan takut saudara. Yesaya 52 dikatakan demikian. 52 ayat yang ke-12. Perhatikan. Sungguh kamu tidak buru-buru keluar. Artinya tenang saudara. Tidak akan lari-lari berjalan. Sebab apa? Tuhan akan berjalan di depanmu dan Allah Israel akan menjadi penutup barisanmu. Bukan main. Di depan kita Tuhan, di belakang kita Tuhan, kita di tengah-tengahnya. Kalau Tuhan menyertai kita, siapa lawan kita? Sebesar apapun kesulitan itu, kita tidak akan gugur. Kita tidak akan jatuh, saudara. Sebab Tuhan, aku sudah mengalahkan dunia ini. Haleluya. Yang ketiga, hidup diberkati adalah orang yang memiliki kekuatan dalam menghadapi berbagai tekanan dalam permasalahan hidup ini. Ya. Tekanan-tekanan, tapi justru ditekan mengalami berbagai masalah, keluar berkat. Itu yang aneh, Saudara. Keluar berkat. Rasanya nggak masuk di akal. Biasanya orang tertekan mengalami kesukaran, boro-boro mengeluarkan berkat. Justru mereka mau menarik, justru mereka minta bantuan. Coba kita lihat 2 Korintus 8. Ini bercerita tentang jemaat yang ada di Makedonia. 2 Korintus 8 ayat 1 dan 2 dikatakan demikian. Saudara-saudara, kami hendak memberitahukan kepada kamu tentang kasih karunia yang dianugerahkan kepada jemaat-jemaat di Makedonia. Selagi dicobai dengan berat dalam pelbagai penderitaan, sukacita mereka meluap. Dan meskipun mereka sangat miskin, namun mereka kaya dalam kemurahan. Itu luar biasa, saudara. Sebab ada Yesus di dalam kehidupannya. Bila Yesus dalam keluarga, keluarga bahagia. Bila Yesus dalam kesukaran, kesukaran diselesaikan. Bila Yesus dalam kehidupan kita, penyakit diselesaikan. Tuhan membuat mujizatnya. Haleluya. Haleluya. Ini kasih karunia Tuhan yang luar biasa. 2 Korintus 8 ayat 1-2. Jadi berbagai tekanan dialami, justru mereka menjadi berkat, tidak memikirkan diri sendiri. Ini kehebatan orang yang percaya kepada Tuhan Yesus. Sebab sukacita yang daripada Tuhan gak bisa diambil, saudara. Apapun masalahnya, kalau kita lekat dengan Tuhan, sumber sukacita itu, sekalipun tekanan, seperti Ayub, 10 anaknya mati, hartanya habis, istrinya gak setia, saudara, menyuruh Ayub mati. Tapi dia berkata, aku lahir tidak bawa apa-apa. Aku lahir telanjang. Sekarang Tuhan ambil semua, segala puji bagi Tuhan. Ini nggak masuk di akal, saudara. Tapi karena ada Yesus dalam hidupnya, maka hidupnya berubah. Hidupnya tidak tertekan, tapi justru menjadi berkat. Nah, sekarang kita melihat ciri-ciri
orang percaya yang hidupnya diberkati. Ya, itu ciri-ciri tadi dikatakan apa artinya? Artinya hidup diberkati. Sekarang ciri-ciri orang percaya yang hidupnya diberkati. Ulangan 30 ayat 16 itu hidup yang mengasihi Tuhan. Nah, kita bisa mengasihi Tuhan itu artinya hidup kita diberkati. So, tidak semua orang bisa percaya dan mengasihi Tuhan. Ya, hidup mengasihi Tuhan itu bukan hanya dengan perkataan, tetapi dengan memberi waktu, memberi tenaga, memberi biaya. Contoh, saya beri contoh, mungkin ini semua pernah mengalami, saudara, pasti pernah mengalami. Waktu satu orang bertunangan atau jatuh cinta, begitu saudaraku, berapa banyak waktu yang diberikan. Bahkan mungkin kadang perjalanannya begitu jauh, berkilo-kilometer untuk datangi si calonnya, saudara. Tidak terasa berat. Waktunya, tenaganya, biaya dikeluarkan, dikorbankan demi sang kekasih. Haleluya. Contoh berikutnya, kalau saya punya hobi olahraga, mungkin itu bulu tangkis, maka saya akan memberikan perhatian, saudara, baik waktu, tenaga, biaya untuk membeli raket, kok, net, baju olahraga, dan lain sebagainya. Begitu juga, saudara, kalau kita cinta Tuhan, orang yang mengasihi Tuhan tentu, saudaraku, menyucikan kehidupannya. Haleluya. Di dalam Mazmur 24 ayat 3 sampai yang kelima, itu dikasihkan bersih tangannya, tidak menipu, mulutnya dijaga. Nah, orang seperti ini akan menerima berkat dari Tuhan. Ya, keadilan dari Allah yang menyelamatkan dia. Keadilan Allah itu, saudaraku, sesuai dengan firman. Ya. Saudara perhatikan, Tuhan berkata, berkat ada di atas kepala orang benar. Itu keadilan Tuhan. Itu keadilan Tuhan. Siapa yang menabur, dia akan menerima kelimpahan. Itu keadilan Tuhan. Siapa yang hidupnya suci, dia akan memandang Tuhan. Dia akan melihat Tuhan. Itu keadilan Tuhan. Siapa yang ibadah, Tuhan akan memberikan berkat itu di dalam ibadah. Keluaran 23 tadi sudah dikatakan, saudaraku. Haleluya. Yang kedua, 1 Petrus 3 ayat yang ke-10. Ya. Orang yang percaya hidupnya diberkati itu bisa menjaga mulut. 1 Petrus 3 ayat 10. Orang yang menjaga mulut dan perkataannya, itu orang yang hidupnya diberkati Tuhan. Ini ciri-cirinya, saudara. Ya. Sebab mulut kita ini, saudara perlu perhatian, bisa jadi sumber berkat, tapi bisa juga jadi sumber kutuk. Tetapi bagi kita begini, kalau kita sudah hidup dalam kebenaran, orang lain mengutuki kita, orang lain menyumpahi kita, ya jangan sampai kita sampai seperti itu. Tapi kalau kutuk tidak semena-mena, itu ada janji di dalam firman Tuhan. Coba saya carikan sebentar, saudaraku, di kitab Amsal 26 ayat yang kedua. Amsal 26 ayat yang kedua dikatakan seperti demikian. Dikatakan demikian, seperti burung pipit mengirap dan burung layang-layang terbang, demikianlah kutuk tanpa alasan tidak akan kena. Jangan takut, saudara. Jangan takut, ya. Tetapi mulut kita ini harus dijaga. Kalau tidak, saudaraku, dari mulut yang sama, sebentar bisa keluar puji-pujian, sebentar bisa mengeluarkan kata-kata kutuk. Nah, ini tentu tidak dikehendaki oleh Tuhan. Dan orang seperti ini tentu hidupnya tidak mengasihi Tuhan.
Sebab tutur katanya tidak jadi berkat. Tidak jadi berkat, saudara. Bahkan justru oleh karena perkataannya, nama Tuhan dihujat. Nah, saya beri contoh begini. Contoh yang sangat sederhana begini, saudara. Rata-rata kita cinta pada orang tua. Rata-rata anak cinta pada orang tua. Nah, anak yang cinta kepada orang tuanya dimanapun dia berada, baik di luar, baik mungkin dia kerja di lain tempat dan lain sebagainya, itu dia pasti jaga nama baik orang tua. Di dalam dia berkata hati-hati supaya orang tidak menghujat orang tuanya. Sebab apa? Kalau anak itu kurang ajar, tidak tahu aturan, yang dipegang dulu siapa? Anak siapa ini? Anak siapa ini? Kok kurang ajar? Kok tidak tahu aturan? Nama orang tua yang dikaitkan. Nama orang tua yang kena. Haleluya. Haleluya. Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, kalau kita berkata kita cinta kepada Tuhan, kita mengasihi Tuhan, haleluya, cirinya itu mulut kita dijaga supaya nama Tuhan tidak dipermalukan. Kadang di dalam hal dagang, sampai orang berkata, katanya orang Kristen, katanya orang beriman, tapi kok bohong. Saya pernah satu kali waktu masih remaja itu, saudara, beli kain celana. Ya, saya nggak berpengalaman. Saya beli waktu itu ukuran saya. Ternyata si penjual ini nakal. Waktu ngukur di meteran ternyata ditarik, saudara. Ditarik, pas ukurannya itu dipotong. Waktu dilepas mengecil. Waktu saya jahit, jadi celana di bawah lutut, nggak sampai di mata kaki, sebab ukurannya nggak cukup. Nah, kadang orang dagang berkata gini, waktu orang menawar barang, waduh, nggak bisa Pak, nggak bisa Bu, modalnya saja nggak cukup, padahal sudah untung, padahal sudah mendapat keuntungan, tapi dia berkata modalnya aja nggak cukup Bu, tolong deh tambahin sedikit. Nah, saudara perhatikan akan hal ini. Haleluya. Jangan sampai seperti itu. Kita hidup, kita mendapat untung, itu bukan dari hasil tipu menipu, tidak, tapi berkat itu dari Tuhan datangnya. Firman Tuhan berkata, kalau pintu itu terbuka, siapa yang bisa menutup? Tapi kalau pintu itu tertutup, siapa yang bisa membuka? Kalau Tuhan mengirimkan berkatnya, tidak ada satu tangan pun yang bisa menghalangi, yang bisa membatalkan. Enggak. Tapi kalau Tuhan sudah menutup pintu berkat, tidak ada satu tangan yang bisa membuka. Kalau Tuhan berkata langit seperti besi, bumi seperti tembaga, selesai sudah. Tidak ada berkat. Sebab itu, perhatikan baik-baik, saudaraku. Orang yang hidupnya diberkati, pasti mulutnya menjadi berkat. Baik dalam dagang, baik dalam pergaulan sehari-hari, dia akan menjaga baik-baik supaya yang dikasihinya, yaitu Tuhan Yesus, tidak dihujat karena perbuatan kita yang tidak sesuai dengan firman Tuhan. Nah, sekarang sampai di kesimpulan. Hidup yang diberkati, sekali lagi saya katakan, hidup yang diberkati bukan ditentukan oleh nasib. Ya. Hidup yang diberkati bukan ditentukan oleh nasib, tetapi sebuah pilihan. Sebab Tuhan menyuruh umatnya untuk memilih berkat atau kutuk. Tuhan kita tuh adil, saudara. Nggak pernah memaksakan kehendaknya. Sebab manusia itu bukan robot. Manusia itu bisa memilih. Nah, tapi sebelum manusia itu memilih, Tuhan memberitahu, ini loh, pilih yang ini. Coba kita lihat Ulangan 11.
Ulangan 11 ayat yang ke-26 sampai yang ke-28 ya. Ulangan 11:26. Lihatlah, aku memperhadapkan kepadamu pada hari ini berkat atau kutuk. Nah, Tuhan memperhadapkan, Tuhan ini pilih, kamu mau milih berkat atau kutuk. 27, berkat apabila kamu mendengarkan perintah Tuhan Allahmu yang kusampaikan kepadamu pada hari ini, dan kutuk. Nah, saudara perhatikan, jika kamu tidak mendengarkan perintah Tuhan Allahmu dan menyimpang dari jalan yang kuperintahkan kepadamu pada hari ini dengan mengikuti Allah lain yang tidak kamu kenal. Jadi berkat kalau kamu mendengarkan perintah Tuhan, ikuti perintah Tuhan. Kutuk jikalau kamu tidak mau mendengarkan dan mengikuti Allah lain. Jadi saudaraku, tanamkan hal ini. Ya, nasib saya begini, enggak, saudara. Hidup yang diberkati bukan ditentukan oleh nasib, tetapi sebuah pilihan. Dan dari pihak Tuhan menyuruh umatnya memilih berkat. Nah, kalau umatnya tidak mau menuruti, artinya dia memilih kutuk. Yang kedua, orang yang diberkati Tuhan adalah orang yang taat. Ya, adalah orang yang taat. Saudara perhatikan, orang yang diberkati Tuhan adalah orang yang taat. Tetapi bagaimana kita bisa taat kalau tidak pernah mendengar? Bagaimana kita bisa mendengar kalau kita tidak punya waktu untuk Tuhan bicara pada kita? Jelas, saudara. Saya cinta Tuhan, tapi saya nggak punya waktu, Pak. Ya, gimana, saudara? Hukum-hukum Tuhan gimana bisa kita taati? Karena kita tidak punya waktu untuk membaca firman. Haleluya. Nah, orang seperti ini susah, saudaraku. Tidak punya waktu untuk mendengarkan Tuhan bicara pada kita. Beri waktu, saudara. Beri waktu. Beri perhatian. Yang ketiga, ketaatan itu selalu berhubungan erat dengan kepekaan. Ya. Jadilah orang beriman yang peka akan suara Tuhan dan taatilah. Orang yang taat akan suara Tuhan pasti melihat sebuah keberhasilan. Saya bacakan lagi. Ketaatan selalu berhubungan erat dengan kepekaan. Jadilah orang beriman yang peka akan suara Tuhan dan taatilah. Orang yang taat akan suara Tuhan pasti melihat sebuah keberhasilan. Saya beri contoh, sebab saya mengalami begini. Pada waktu saya masih dagang, saya mau ambil satu barang, orang itu mau ngirim barang ke saya, dan waktu saya hitung, untungnya lumayan besar. Tapi tahu-tahu saya dalam hati saya timbul satu perasaan, sepertinya Tuhan bicara, jangan diambil barang itu, jangan diambil. Nah, saya pikir begini, barang itu barang legal, barang bukan barang ilegal, barang legal. Kenapa Tuhan gak boleh ambil? Saya cerita pada istri, dan waktu itu istri berkata, kalau Tuhan menegahkan, kalau Tuhan tidak memberikan, jangan ambil. Sebagai seorang laki itu biasanya pikirannya jalan terus. Apa sih salahnya? Apa sih sebabnya? Kenapa Tuhan tidak memberikan saya untuk mengambil barang itu? Akhirnya saya mentaati suara Tuhan. Ya sudah, saya nggak ambil. Nah udah. Tapi dalam hati masih ada tanda tanya. Apa salahnya? Setelah lewat seminggu lebih, barang yang sama yang dulu ditawarkan ke saya, ternyata harganya turun. Dan saya jual bisa tetap dengan harga yang seperti dulu, saudaraku. Oh, baru saya ngerti. Tuhan tahu apa yang akan terjadi di hari-hari yang akan datang, bahwa pemilik barang ini akan menurunkan harganya. Nah, saya kan tidak tahu apa yang terjadi 1 hari, 2 hari,
Sampai seminggu lebih di depan saya tidak tahu. Ternyata Tuhan tahu, saudaraku. Sebab itu Tuhan menegakkan saya untuk mengambil barang itu. Saya taati, ternyata berkatnya double. Satu keberhasilan. Haleluya. Haleluya. Daud juga, saudara. Daud taat. Daud tidak mau membalas sekalipun kesempatan itu di depan mata. Membalas kepada Saul. Pengikutnya berkata, ini Tuhan sudah menyerahkan musuh Tuanku kepada Tuhan. Tapi perkataan Daud berkata, jangan menjamah orang yang diurapi Tuhan. Enggak dikerjakan. Berhasil Daud jadi raja. Haleluya. Jadi ketaatan itu berhubungan erat dengan keberhasilan. Filipus taat, saudaraku. Filipus taat. Akhirnya dia mengalami satu peristiwa yang belum pernah terjadi. Pindah dari jalan Gaza, jalan sunyi, lalu pindah ke Asdod. Dalam sekejap mata, waktu sida-sida itu keluar dari air setelah dibaptis, nggak kelihatan lagi Filipus. Lalu Filipus sudah pindah. Haleluya. Yang ketiga, saya beri contoh. Ketaatan selalu berhubungan erat dengan kepekaan. Waktu nelayan Petrus gagal total, tidak dapat tangkapan, saudara. Tidak dapat tangkapan. Gagal. Pagi-pagi dia membersihkan jalannya, dia atur perahunya. Lalu Yesus berkata, Petrus, bertolak ke tempat yang lebih dalam. Petrus melihat fakta sebelumnya bahwa gagal. Tidak ada hasil. Sekarang disuruh mengulang. Dan di sini kita melihat sebuah ketaatan. Dia berkata, Tuhan, karena Tuhan yang menyuruh, maka aku melakukan. Kalau Tuhan yang menyuruh, 100% pasti berhasil. Amin, saudaraku. Amin. Kalau Tuhan yang menyuruh, 100% pasti berhasil. Tuhan tidak pernah gagal, saudara. Haleluya. Dan sungguh satu keberhasilan diraih oleh Petrus. Begitu juga pada hari ini, kita mau berhasil atau tidak, itu sebuah pilihan. Dan pilihan itu ada di tangan kita. Miliki mata yang bisa memandang yang kekal, saudara. Ya, bisa melihat yang kekal. Haleluya. Haleluya. Biar kebenaran firman Tuhan ini boleh termeterai dalam kehidupan kita dan boleh merubah hidup kita. Di tengah-tengah masa seperti ini, jangan pilih yang bertentangan dengan firman Tuhan. Pak, ini ada rezeki, Pak. Tapi ya mau tidak mau sedikit-sedikit, Pak, mesti melakukan pelanggaran. Nyuap sana, menyuap sini, TST ini dan lain sebagainya. Stop. Berkat Tuhan diperoleh bukan karena kita melakukan pelanggaran, tapi berkat Tuhan diperoleh karena mata dan telinga Tuhan tertuju kepada hidup kita. Sehingga Tuhan berkenan untuk memberkati apapun kondisi kita. Daniel dalam lubang singa, mata Tuhan, telinga Tuhan tertuju kepadanya, diangkat jadi kepala menteri. Saudara jangan takut, ya. Jangan menghalalkan segala cara untuk merubah nasib. Tapi percayalah, rubahlah nasib kita dengan mentaati firman Tuhan, dengan mentaati perintah-perintah Tuhan, dengan mengasihi hukum-hukum Tuhan. Dijamin bahwa Allah ada dalam hidup saudara. Bahkan dengan Allah kita pasti melakukan perbuatan-perbuatan yang gagah perkasa. Haleluya. Amin. Mari kita berdoa, saudaraku. Bapa yang baik, Bapa di dalam sorga, kami sangat bersyukur. Kami sangat bersyukur, Tuhan. Sungguh Engkau baik. Engkau memperhadapkan kami saat ini, Tuhan.
berkat atau kutuk. Engkau sudah memberitahukan jalannya. Biar kami semua yang mendengarkan firman-Mu hari ini bisa merubah nasibnya. Memilih berkat karena mengasihi Engkau, karena taat kepada Engkau, karena menurut hukum-hukum-Mu Tuhan. Sehingga mata Tuhan, telinga Tuhan tertuju kepada hidup kami. Sehingga hidup kami diberkati oleh Tuhan. Dan segala sikon yang sedang menekan, kami tetap bisa menyalurkan berkat-Mu. Terima kasih. Berkati semua yang mendengar. Berkati jemaat Tuhan. Tuhan tolong. Apapun yang dikerjakan saat ini, Engkau yang menjadikan berhasil. Baik saat umat-Mu keluar, baik saat umat-Mu kembali pulang masuk. Tuhan menyertai dan Tuhan memberkati. Hidup kami diberkati tidak tergantung dari sikon. Sikon yang sulit pun seperti Ishak, Engkau sanggup memberkati 100 kali ganda. Sebab orang yang berharap kepada Tuhan, Tuhan tidak pernah mempermalukan. Bapa yang baik, berkati kehidupan umat-Mu. Baik saat dia bekerja, berkati Tuhan. Saat dia keluar, Tuhan jaga, Tuhan lindungi. Tibakan di rumah mereka dengan sepenuh-penuh berkat ilahi. Baik yang saat ini mungkin sedang sakit, Tuhan, biar imannya boleh tumbuh, imannya boleh bangkit. Sebab oleh bilur-bilur-Mu mereka disembuhkan. Mereka disembuhkan. Baik yang mungkin saat ini di dalam kekurangan, Engkau Allah mencukupkan. 5 roti, 2 ikan cukup. Kalau Tuhan memberkati, semuanya jadi cukup bagi kami. Terima kasih, berkati masa muda umat-Mu. Berkati ya Tuhan, berkati. Terpujilah nama-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami bersyukur dan kami berserah. Hamba-Mu mohonkan berkat saat ini. Kiranya kasih dari Allah Bapa, damai, sejahtera, sukacita, dan anugerah dari Tuhan kita Yesus Kristus, kuat kuasa dalam persekutuan Allah Roh Kudus, ada limpah dengan karunia-karunia roh dan buah roh menyertai umat-Mu, membawa umat-Mu untuk lebih lagi meningkat, sehingga kekuatan kami hanya di dalam Tuhan. Dan kami akan melihat Tuhan membawa kami di dalam perarakan kemenangan. Terima kasih, dalam nama Tuhan Yesus berkat ini diberikan. Haleluya. Semua yang percaya katakan amin.